Waalaikumsalam. Malam, Bu. Malam juga, Bu. Silakan duduk, Bu. Iya, ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini, Bu, beberapa hari belakangan ini saya merasakan pusing, badan saya lemas, pencernaan kurang lancar. Itu kenapa ya, Bu? Oh, mungkin selama ini atau beberapa hari belakangan ini mungkin Ibu konsumsi kurang atau bagaimana? Biasanya Ibu makan satu porsi itu seperti apa? Ada nggak sayurnya? Ada nggak lauk-lauknya seperti itu? Ada nggak, Bu? Kadang ada sih, kadang enggak. Tergantung apa aja. Selera Seleranya gitu aja kan? ya. Terus kalau konsumsi buahnya sering nggak, Bu? Atau tiap hari nggak konsumsi buahnya? Kalau buahnya jarang sih. Yang sekali ada. Seperti itu. Nah, mungkin ini masalah Ibu ini karena Ibu itu mengonsumsi kurangnya gizi gitu. Mungkin dalam sehari itu Ibu kurang mengonsumsi gizinya tidak seimbang, makanya Ibu seperti itu. Nah, gizi ini sebenarnya Ibu tahu sih gizi itu apa? Enggak, Bu. Emang apa, Bu? Gizi itu merupakan suatu substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk sistem tubuh, pertumbuhan, serta pemeliharaan kesehatan kita itu sendiri. Nah, seperti itu, Bu. Nah, ada beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan gizi atau kurang gizi ini, seperti itu. Misalnya, yang pertama itu sistem imunitas kita berkurang. Terus yang kedua, kita sering pusing, badan lemas. Nah, seperti itu. Sedangkan ada beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh kurangnya gizi yang kita konsumsi setiap harinya. Contohnya seperti penyakit kronis itu seperti penyakit jantung, penyakit hipertensi, terus penyakit kanker-kanker tertentu. Seperti itu, Ibu. Biasanya Ibu tahu nggak sih, Bu? Dalam satu piring itu apa saja yang dibutuhkan, apa saja isinya dalam per hari itu, berapa yang kita butuhkan seperti protein, vitamin, besi, seperti itu. Enggak, Bu. Emang apa aja tuh, Bu? Nah, dalam satu piring itu, dalam satu hari itu, kita harus dalam piring itu harus tahu berapa porsinya, gizinya cukup atau tidak, seperti itu. Misalnya karbohidrat, kita mengonsumsinya sebanyak karbohidrat itu sebanyak 3-4 kali per harinya per porsi, seperti itu. Contohnya dalam misalnya Ibu makan paginya makan nasi misalnya, terus Ibu bolehnya sebanyak seperempat kita aja gitu, tidak boleh lebih ya, agar nanti nutrisinya cukup dan tidak berlebih maupun tidak berkurang. Itu untuk karbohidrat. Nah, untuk proteinnya, dan protein ini terbagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan hewani. Untuk hewani seperti ikan, udang, ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Dan untuk protein nabatinya itu seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Dan untuk porsi yang harus kita konsumsi setiap harinya itu sebanyak 2-4 porsi per hari. Seperti misalnya Ibu makan pagi, cuman boleh Ibu makan 1 ekor ikan aja gitu, atau daging ayam cuma 1 potong daging ayam itu aja gitu. Terus dan untuk sayurnya, nah untuk sayur ini kita diperbolehkan dan dianjurkan untuk mengonsumsi itu sebanyak 3-4 kali per porsi per harinya. Itu jika Ibu masak misalnya tumis semangkuk, misalnya semangkuk kecil, nah Ibu bagi 3 atau 4 kalau ibunya makan 3 atau sampai 4 kali per hari misalnya, agar nantinya nutrisinya cukup untuk vitamin maupun kalsium yang lainnya, seperti itu. Dan untuk buah-buahannya dianjurkan kita itu sebanyak 2-3 porsi per harinya. Misalnya Ibu mau makan pisang, nah bolehnya setelah Ibu makan nasi atau sebelum makan nasi itu Ibu diperbolehkan untuk makan 1 pisang. Dan untuk mengonsumsi buahnya seperti apel, cuman dibolehkan 1 buah apel. Dan untuk seperti buah-buahan yang kecil-kecil seperti kelingking dan anggur dan buahan lainnya itu sebanyak 6-8 butir, seperti itu. Nah, selain itu kita harus juga banyak mengonsumsi air putih. Itu sangat perlu sekali karena apa yang kita makan tadi, yang kita protein, lemak, sedangkan karbohidrat kalau tidak ada air itu juga tidak baik, karena itu
air sangat berperan penting dan untuk proses pencernaan kita nanti tentunya. Dan selain itu, mengonsumsi gula, garam, dan minyak itu juga ada batasannya agar seimbang dan tidak berlebih, karena sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Contohnya gula itu diperbolehkan hanya 4 sendok dalam sehari, dan untuk garam cuma diperbolehkan 1 sendok teh. Dan untuk minyak atau lemak itu cuma diperbolehkan sebanyak 5 sendok makan saja, seperti itu Ibu. Oh gitu ya Bu. Iya Bu. Terus gimana dengan penyakit yang saya derita tuh Bu? Nanti saya akan memberikan Ibu suplemen vitamin agar badan Ibu fit kembali, sehat kembali. Dan untuk selanjutnya Ibu harus makan dengan gizi seimbang, dengan gizi yang cukup agar tidak mudah sakit lagi. Karena sebagian banyak penyakit itu didapat karena kita kurang mengonsumsi makanan yang sehat dan kurangnya nutrisi yang kita makan dalam sehari-harinya, seperti itu Ibu. Oh gitu ya Bu. Ya Bu. Yaudah Bu, saya permisi dulu ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih banyak ya Bu. Ya Bu.